selamat pagi, siang, atau sore, atau malam semuanya. Saya Karina Ajinta Putri dari Grup 11 akan memulai presentasi ini dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, Pak Hasful dan Pak Juli. Selanjutnya untuk penjelasan problem yang pertama, yaitu yang berjudul Exam Scheduling akan dijelaskan oleh Pak Hasful. Baik, terima kasih Mbak Karina. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Izin menjelaskan terkait dengan soal problem scheduling. Untuk problem deskripsinya, persoalan exam scheduling pada buku EPIBOok ini membahas tentang penjadwalan ujian di sebuah universitas teknik. Setiap semester, mahasiswa tahun ketiga memilih 8 modul dari 11 modul yang tersedia, tergantung pada opsi yang ingin mereka ambil di tahun keempat. Terdapat dua pilihan untuk melanjutkan studi, yaitu Production Planning dan juga Quality and Security Management. Modul-modul yang wajib diambil untuk setiap opsi mencakup statistik dengan kode S, lalu ada model graf dan algoritma dengan kode GME, lalu ada manajemen produksi dengan kode PM, dan sistem diskrit dengan kode DSI. Selain itu, terdapat modul opsional seperti analisis data atau DA, analisis numerik atau NA, dan pemrograman matematika atau MP dalam berbagai bahasa seperti C++ dan Java, logic programming, dan juga software engineering. Persoalan ini melibatkan penjadwalan ujian sehingga setiap siswa hanya dapat mengikuti satu ujian pada satu waktu. Karena beberapa modul memiliki ujian yang tidak dapat dijadwalkan bersamaan, ketidaksesuaian jadwal ini dirangkum dalam tabel matriks ketidakcocokan yang menunjukkan pasangan ujian mana yang tidak bisa diadakan pada waktu yang bersamaan. Untuk tabel matriks ketidakcocokan pasangan ujian bisa kita lihat di layar. Lalu selanjutnya untuk model formulasinya, yang pertama ada sets, di mana sets ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada exam, yaitu kumpulan ujian yang harus dijadwalkan. Ada I dan L, lalu di time kumpulan slot waktu yang tersedia untuk ujian, itu misalnya 2 hari dengan 4 slot waktu per hari, jam 8 hingga jam 10, jam 10.15 hingga 12.15, 14 hingga 16, dan 16.15 hingga 18.15. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Karina untuk parameternya. Silakan Mbak Karina. Ya, terima kasih Pak Asful. Untuk parameter itu ada incompatible yang disajikan dalam bentuk matriks boolean yang menyimpan ketidaksesuaian antara ujian. Jika exam 1 dan exam 2 berarti ujian pertama dan ujian kedua tidak boleh dijadwalkan bersamaan. Berikut merupakan matriks boolean dari pasangan incompatible exams tersebut. Selanjutnya ada decision variable. Decision variable ada XIJ yang sebagai variabel biner, yang dimana satu jika ujian I dapat dijadwalkan pada slot waktu J, otherwise nol, yang berarti ujian satu tidak dijadwalkan pada slot waktu J. Selanjutnya adalah objective function. Pada permasalahan ini tidak ada objective function karena kita hanya ingin menemukan solusi yang memenuhi semua kendala constraint atau ketidaksesuaian. Untuk constraint-nya ada 3, yaitu yang pertama, setiap ujian harus dijadwalkan tepat 1 kali. Yang kedua, ujian-ujian yang tidak kompatibel tidak boleh dijadwalkan pada waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir adalah constraint biner. Selanjutnya, Pak Juli akan mendemonstrasikan penyelesaian permasalahan ini menggunakan solver. Baik, terima kasih Mbak Karina. Untuk penyelesaian permasalahan ini, dari tabel yang ada di atas dalam soal, kami melakukan modifikasi sedikit supaya lebih mudah dikerjakan, di mana DA, NA, dan LP satu kelompok, lalu C++, SE, J, dan MP satu kelompok, dan PM, GMA, S, dan DS itu satu kelompok, di mana ditentukan dalam ketentuan incapability ini bahwa PM, GMA, S, dan DSE itu tidak boleh bersamaan dengan ujian-ujian yang lain. Sementara beberapa mata kuliah bisa diujikan berbarengan, tapi ada juga yang tidak boleh berbarengan. Misalnya DNA dan NA ini tidak boleh bersamaan. Gitu. Jadi jika DNA di satu slot jadwal ujian, maka
NA harus di jadwal yang lain gitu. Itu juga terjadi misalnya di SE dan J, ini juga tidak boleh bersamaan gitu. Nah, dari pola itu lalu kami melihat pengelompokannya menjadi seperti ini. DA, NA, dan LP satu kelompok, C++ SE, J, MP satu kelompok, PM, GMA, S, DSE satu kelompok. Lalu dari situ maka kita melihat bahwa untuk kelas production planning di sini dirumuskan sum dari D61 yaitu kelompoknya D61 ini ditambah dengan kelompoknya dari mata kuliah yang wajib itu tidak boleh lebih dari 1 gitu. Makanya ini dikasih tanda lebih kecil sama dengan 1. Nah, di QNS itu juga sama gitu. Jadi untuk kelompok QNS di mana kelompoknya adalah C++, SEJ, dan MP itu tidak boleh barengan. Jadi hanya satu mata kuliah saja yang boleh terjadi di salah satu slot. Dan itu juga tidak boleh berbarengan juga dengan mata kuliah yang sifatnya wajib. Maka jika dijumlahkan, jumlahnya dari semua itu tidak boleh lebih dari 1. Artinya hanya ada satu mata kuliah di satu slot itu aja. Nah, constraint yang kedua yaitu semua mata kuliah ini harus diujikan dalam 8 slot ujian ini. Sehingga nantinya semua yang ada di sini dari DA sampai ke DSE harus ada satu slot yang terassign sesuai dengan jam-jam ujian di sini. Jadi semua yang ada di sini nanti masing-masing jumlahnya itu harus sama dengan 1 per mata kuliahnya begitu. Nah, untuk itu kita menggunakan solver. Pertama kali kita set dulu untuk objektif fungsinya yaitu jumlah mata kuliah yang diujikan. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Karina, sebenarnya ini tidak perlu. Tetapi ini hanya untuk sebagai pengantar aja supaya programnya ini bisa jalan. Jadi kita mau memaksimalkan jumlah mata kuliah yang diujikan, yaitu pastinya ada 11 sesuai dengan soalnya. Yang selanjutnya adalah variabel yang akan dirubah atau decision variable itu dari perkuliahan-perkuliahan ini di setiap slot. Nah, perkuliahan-perkuliahan ini di setiap slot itu juga kita kasih constraint bahwa semuanya ini sifatnya biner. Kenapa? Karena kita hanya menentukan mata kuliah itu diujikan di slot apa, gitu aja. Jadi untuk constraint pertama adalah seluruh variabel keputusan ini diberi batas biner. Lalu yang kedua, production plan semua yang ada di sini itu harus kurang dari 1. Yang ketiga, semua mata kuliah dari QNS Management itu juga kurang dari 1. Dan constraint yang terakhir adalah semua mata kuliah itu harus pernah diujikan sehingga masing-masing mata kuliah itu nilainya sama dengan 1. Ada di sini. Nah, dari sini kita melihat ada 4 constraint yang sudah didefinisikan, ada matriks variabel keputusan dan ada penentuan nilai maksimal dari jumlah mata kuliah yang diujikan. Kita masukin solving metodenya adalah simplex LP, lalu kita solve. Oke, solver sudah menyelesaikan tugasnya dan didapatkan dari pekerjaan solver ini DA di slot 1 di hari pertama, NA di slot jam kedua di hari pertama, LP di slot jam kedua hari kedua, dan seterusnya. Kita lihat di sini bahwa PM, GMA, S, dan DSE tidak boleh bertemu, jadi semuanya pisah. Tapi untuk beberapa mata kuliah bisa bertemu sesuai dengan apa yang ada di atas ini, gitu. Oke, demikian bisa dilanjutkan. Hasbul, silahkan.
Jadi hasil dan kesimpulannya, hasil dari permasalahan ini menunjukkan bahwa terdapat 8 slot waktu yang tersedia digunakan untuk menyelesaikan penjadwalan ujian dan seluruh 11 mata kuliah mendapatkan slot jadwal masing-masing. Model ini mungkin akan menghasilkan beberapa solusi visible yang berbeda, menunjukkan adanya sejumlah solusi yang sama. Solusi yang diberikan memenuhi semua kendala ketidakcocokan dan karena tidak ada fungsi tujuan yang digunakan, maka tidak ada solusi optimal dalam arti meminimalkan atau memaksimalkan. Kesimpulannya, model ini memberikan penjadwalan ujian yang visible sesuai dengan ketentuan bahwa tidak ada dua ujian yang tidak kompatibel yang dijadwalkan bersamaan dan setiap ujian hanya dijadwalkan satu kali. Baik, mungkin itu hasil dan kesimpulan dari soal yang pertama. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Karina. Iya, terima kasih Pak Hasful. Untuk permasalahan selanjutnya yang berjudul Dimensioning of a Mobile Phone Network, untuk penjelasan dari permasalahan ini saya kembalikan ke Pak Hasful. Untuk yang soal kedua yaitu Dimensioning of Mobile Phone Network, untuk problem description-nya, persoalan ini membahas tentang jaringan telepon seluler di mana setiap zona geografis atau sel dilayani oleh pemancar penerima yang disebut dengan relay. Panggilan dari ponsel melewati relay ini dan diteruskan ke node transit hub yang kemudian dihubungkan ke jaringan inti yang dikendalikan oleh MTSO atau Mobile Telephone Switching Office. Jaringan ini berbentuk cincin dengan kabel serat optik berkapasitas tinggi yang dapat memperbaiki dirinya sendiri jika terjadi kerusakan. Persoalan utama adalah bagaimana mendefinisikan koneksi antara sel-sel ini dengan node di cincin tersebut untuk meminimalkan biaya koneksi sambil memastikan bahwa kapasitas cincin tidak terlampaui dan persyaratan keandalan dengan koneksi lebih dari satu node terpenuhi. Setiap sel memiliki lalu lintas telekomunikasi yang harus dibagi secara merata di antara koneksi yang tersedia. Lalu untuk model formulasinya sendiri, yang pertama setnya ada dua. Yang pertama sel, yaitu kumpulan sel yang harus dihubungkan ke cincin, dan yang kedua nodes, yaitu kumpulan nodes yang terdiri dari hub biasa dan MTSO. Selanjutnya untuk parameter yang pertama itu ada CIJ atau biaya koneksi dari sel I ke nodes J. Selanjutnya ada TRAF-I atau traffic I, yaitu jumlah lalu lintas dari sel I dalam jumlah sirkuit. Selanjutnya ada CNCT atau connection J, yaitu jumlah connection I, yaitu jumlah koneksi yang dibutuhkan sel I dengan cincin. Yang selanjutnya ada CAP atau cap, yaitu kapasitas dari segmen cincin dalam jumlah sirkuit. Selanjutnya decision variabelnya direpresentasikan oleh XIJ yang merupakan variabel biner, di mana XIJ bernilai 1 jika sel I terhubung dengan node J, otherwise 0, yaitu jika sel I tidak terhubung dengan node J. Selanjutnya untuk fungsi tujuan, yaitu meminimalkan biaya total koneksi. Untuk constraint, terdapat 3 constraint, yaitu yang pertama, setiap sel harus terhubung dengan jumlah node yang sesuai dengan nilai CNCT. Yang kedua, kapasitas cincin tidak boleh terlampaui. Lalu lintas dari setiap sel dibagi secara merata di antara koneksi yang dimiliki oleh sel tersebut, sehingga kapasitas total pada cincin harus memenuhi batas. Yang terakhir adalah binary constraint. Selanjutnya untuk demonstrasi penyelesaian permasalahan ini dengan solver akan disampaikan oleh Pak Juli. Terima kasih Mbak Karina. Untuk menyelesaikan persoalan di atas sesuai dengan model yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Karina, kita melakukan minimalisasi terhadap biaya yang sudah dijelaskan di sini. Itu biayanya sudah muncul di sini. Sehingga untuk penyelesaian solvernya kita langsung set saja. Minimal total dari connection itu adalah nilai dari setiap hubungan antara sel dan hub ini dikalikan dengan penentuan variabel biner yang akan muncul dalam matriks ini. Jadi nilainya adalah kita jumlah dari perkaliannya, yaitu sum product dari jumlah dari perkalian antara variabel biner yang akan ditetapkan oleh solver dengan nilai dolar yang ada dalam tabel parameter. Oke, lalu jumlah traffic per connection itu adalah sum product
dari hub 1 sampai hub 4, hub 1 sampai hub 4 dikalikan dengan parameter traffic per connection. Jadi traffic per connection ini dimunculkan dari perumusan traffic yang ada di dalam tabel parameter dibagi dengan connection-nya. Jadi kalau di sini misalnya sel 1 traffic connection-nya itu adalah 22/2 yaitu 11. Oke, kita bisa lanjutkan ke solvernya. Jadi untuk objektifnya kita tetapkan yaitu minimal dari biaya koneksi. Kita set sebagai fungsi minimal dengan merubah matriks variabel keputusan, yaitu pertemuan antara sel dan hub. Untuk constraint yang pertama, kita tetapkan sel dan hub sesuai dengan model yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Karina. Nilainya adalah biner. Lalu yang kedua, nilai setiap sel gitu seperti yang tadi ditetapkan, semua sel itu harus sama dengan nilai connection. Nilai connection ini juga didapatkan dari nilai ini, connection ini. Oke. Lalu constraint yang ketiga adalah traffic connection ini itu lebih kecil daripada 2 kali maksimal capacity, di mana maksimal capacity seperti yang dalam soal itu adalah 48. Jadi maksimalnya adalah 2 kali 48, yaitu 96. Oke. Dari model ini maka kita mendapatkan 3 constraint seperti dalam soal, seperti dalam model yang sudah dibuat ini. Dan kita minta solver untuk menyelesaikan dengan metode solving yang sama, yaitu simplex linear programming. Oke, ini tampilannya, saya solve. Oke, dari sini memunculkan hasil perhitungan solver. Di sini tampak bahwa sel 1 itu akan dihubungkan dengan hub 3 dan hub 5 atau MTSO. Sel 2 dihubungkan dengan hub 3 dan hub 4 sesuai dengan jumlah connection yang diinginkan. Sampai seterusnya, sampai sel yang ke-10 dia akan dihubungkan dengan hub 4 dan MTSO atau hub 5. Di total semuanya, maka beban hub ini adalah 94, lebih kecil daripada maksimal capacity yaitu 96 dengan minimal total connection cost senilai dengan $249.000. Demikian perhitungannya, kesimpulannya saya persilakan Pak Aspul untuk melanjutkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah solusi optimal dari model tersebut menghasilkan total biaya koneksi sebesar $249.000. Lalu lintas yang melewati cincin adalah 94 sirkuit, sedangkan kapasitas cincin adalah 96 sirkuit. Solusi yang diberikan juga memenuhi semua batasan kapasitas dan persyaratan koneksi untuk setiap sel. Dengan demikian, solusi ini meminimalkan biaya koneksi sambil memastikan keandalan jaringan yang memadai dengan tidak melampaui kapasitas cincin. Baik, mungkin itu tadi Bapak Ibu untuk presentasi dari kelompok 11 untuk tugas ROL yang sudah kami sampaikan. Dari kami akhiri. Sebelum kami akhiri, kami tutup dengan pantun. Ini Pak Juli dan Mbak Karina boleh jawab cakep nanti ya. Kesalim Mbak untuk kuliah. Cakep. Jangan lupa memberi makan. Cakep. Presentasi ROL cukup sudah. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.